warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bil khusus segenap pengurus serta jamaah Shalat Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, diantaranya nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah salat maghrib berjamaah dan diakhiri dengan ibadah thalabul ilmi. Semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dari ring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita awali dengan membaca suratul Fatihah yang kita kirimkan pahalanya khusus untuk wakif yang mewakafkan tanah Musholah Nuruddin ini, dan juga guru-guru kita, orang tua kita, andai tolan kita, muslimin muslimat al-masriq al-maghrib, terutama sekali yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga diterima segala amal ibadahnya, diampunkan dosa-dosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah hadarat Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitul kiram sanadrat ya abaina wa jadatina Allah wa tina wa liqrabatina wa masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa masyarik al-ardi wal maghribi wa qadiyamariha salliman hadrat bi atal musalla sallallahu alaihi wasallam wa jalla salama syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua ya kita kirimkan pahalanya bil khusus pada ruhnya Ustadz Subhan bin Haji Burhanuddin. Beliau ya semalam meninggal dunia. Kita doakan semoga diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, dan juga diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Susana ila ruh Subhan bin Haji. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita malam hari ini adalah kajian ilmu fikih. Ilmu yang mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tata cara ibadah itu semuanya diatur dalam ilmu fikih. Bahkan termasuk muamalah, perdagangan, pernikahan, bahkan pidana Islam juga itu dicantumkan di dalam ilmu fikih yang sumbernya sama ya, yaitu ada 4 menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Itulah sumber hukum Islam. Baru setelah masuk ke dalam pan fikih atau studi fikih, kitab-kitab fikih, barulah menjadi hukum, barulah menjadi syariat. Kan? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan juga ada mubah. Jadi perbuatan kita selama di dunia ini tidak lepas daripada undang-undang yang 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Namun sebagaimana biasa, sebelum melanjutkan kajian fikih, sudah biasa diawali dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat, dinagomkan atau dinyanyikan. Kita bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuka basuh tangan dua-duanya, musab kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud wa tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib muwalat, baca salam yang pertama. Ini kenapa sih diulang-ulang terus? Nah, karena itulah
amalan kita setiap waktu, ya. Bukan setiap hari lagi. Jadi amalan kita atau ibadah kita yang dikerjakan pada setiap waktu yaitu sholat. Yang wajib saja itu sampai 5 kali dalam sehari semalam. Itu yang wajib. Belum ditambah dengan sholat sunnah, kan itu lebih banyak lagi. Sholat sunnah itu tidak terbatas banyaknya, ya, terutama sekali sholat sunnah mutlak. Jadi yang tidak terbatas banyaknya adalah sholat sunnah mutlak namanya. Adapun seperti sholat duha, sholat witir, sholat tarawih nanti di bulan Ramadan, nah itu ada batasnya, alias batas jumlahnya, ada batas maksimalnya. Ya, sholat duha maksimalnya menurut kaul sahih 8 rakaat. Tapi ada kaul yang dhaif mengatakan 12 rakaat. Sholat witir maksimal 11. Duha minimal 2 rakaat. Witir minimal 1 rakaat. Ditambah dengan qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah rawatib namanya. Ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, nah itu 2, qobliyah isya, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2, qobliyah dohor yang muakkad 2, yang ghair muakkad 2, jadi 4. Ba'diyahnya pun sama, ada muakkad ada ghair muakkad, jumlahnya 4. Qobliyah asar boleh 2, afdolnya 4 rakaat. Ba'diyah subuh tidak ada, ba'diyah asar juga tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ilmu sholat itu masya Allah kayaknya paling banyak itu ilmu sholat. Rukunnya saja, nah itu bagi yang menghitung tumaninah, ya, dihitung 1 dengan ruku, dengan i'tidal, dengan sujud, dengan duduk antara 2 sujud. Nah itu jumlahnya 13, itu rukunnya saja, belum yang sunah-sunahnya, ya. Jadi dalam sholat itu, ya, dalam sholat artinya apabila kita sudah masuk sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kan di sana di dalamnya ada yang namanya rukun sholat yang sudah kita hafalkan tadi, ya, dari mulai niat sampai membaca salam. Itu rukun sholat. Dan juga ada yang namanya sunnah abad. Sunnah abad itu ada berapa macam dalam sholat? Sunnah abad tidak banyak, ya, secara globalnya, garis besarnya hanya ada 2 macam. Yang pertama atahiyat awal berikut rangkaiannya, itu sunnah abad, ya, atahiyat awal itu. Di dalam atahiyat awal kan itu ada duduknya pun sunnah abad. Terus ada baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun sunnah abad, tahiyat awal. Nah, yang kedua di dalam doa qunut, kan? Doa qunut berikut susunannya, berikut rangkaiannya di dalam sholat subuh setelah i'tidal pada rakaat terakhir. Setelah i'tidal pada rakaat kedua, apabila kita sholat subuh, maka sunnah abad hukumnya membaca doa qunut. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Kalau sholat sendiri, kalau jadi imam bagaimana? Jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina, ya, Allahumma hdina fiman hadait. Ini aku, ya, Allahumma hdini, wahai Allah,
berikanlah hidayah kepadaku. Allahumma hdina, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Berarti kalau sendiri aku atau saya, kalau banyakan alias jadi imam, maka harus kepada kami yang bahasa Arabnya adalah na. Jadi Allah mahdina, na-nya panjang. Allah mahdini, ni-nya pun panjang 2 harakat. Jadi na dibacanya 2 harakat, ni sama dibacanya 2 harakat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Begitu pula ketika sholat sendiri, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan selanjutnya. Ya, berikut rangkaian yang ada di dalam doa qunut, termasuk berdirinya juga sunnah muakkad. Membaca sholawat kepada Nabi dalam doa qunut sunnah ab'ad, bukan sunnah muakkad ya, maaf, sunnah ab'ad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi di dalam doa qunut, nah itu pun hukumnya sunnah ab'ad. Ya, tuh banyak dalam doa qunut sunnah ab'ad. Selawatnya bagaimana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan wasalim tuh ya. Dan juga ada kadang-kadang sebagian orang, sebagian imam yang menambahkan lafaz barik. Nah, itu sebenarnya bukan barik, tapi barokah harusnya. Contohnya seperti ini ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, terus wa baraka wa salam. Jangan wa barik nih. Ini kadang-kadang ada yang membaca wa barik ya. Nah, ini salah. Umpamanya bacanya seperti ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Salah. Ya, kalau ada yang membaca wa barik, nah itu salah baca. Salah i'rab, tapi harus wa baraka wa salam. Ya. Kalau sholli itu, kalau awalnya sholli, contoh seperti Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu baru wa barik. Jangan salah nih ya. Kalau fi'il amar semuanya harus fi'il amar. Jadi sholli fi'il amar, salim juga fi'il amar, barik fi'il amar. Ya, kalau sholat itu fi'il madi. Kalau awalnya fi'il madi, maka kesananya pun harus fi'il madi. Kayak tadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau fi'il mudhari semuanya harus fi'il mudhari. Seperti di awal kitab Al-Barjanji ada kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Tuh, itu susunan kalimatnya harus teratur kalau bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesia sih mendingan. Ya, bahasa kita mah mendingan tuh kan, nggak ada panjang, nggak ada pendek, nggak ada ihfal, nggak ada idgham. Itu bahasa kita tuh, bahasa Indonesia ya, termasuk bahasa Jawa, Sunda juga sama tuh. Nggak ada panjang pendek, nggak ada ihfal idgham, nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab kan, bahasa Al-Quran ada panjang, panjangnya pun gak sama. Ada yang 2 harakat, ada yang 5 harakat, ada yang 6 harakat. Nah itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ada ihfa, ada idgham, ada tasdid.
Kalau bahasa kita Indonesia nggak ada tasdid kan? Nggak masalah. Nggak pakai tasdid, nggak masalah. Itu ke bahasa kita. Kalau pakai tasdid pun, nah itu nggak salah gitu kalau bahasa kita ya. Kayak orang Baduy itu kan. Orang Baduy itu biasanya pakai tasdid di ngomongnya. Kamanna dia. Nah, itu pakai tasdid ya orang Baduy. Itu nggak masalah ya. Pakai tasdid nggak masalah kalau bahasa kita tuh. Nggak pakai tasdid juga nggak masalah. Lalu kalau bahasa Al-Quran ya, yang pakai tasdid, tasdidnya dihilangkan, ini salah fatal ini, mengurangi huruf. Artinya kalau baca surat Al-Fatihah yang ada tasdidnya itu kan hurufnya dihilangkan tasdidnya, berarti baca Fatihahnya enggak sah, baca Fatihahnya batal. Contoh seperti di dalam atau di atas lam, lapan Allah, lapan bismillah itu ada tasdidnya. Ya berarti harus ditasdidkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada berapa tasdidnya? Hah? Ada berapa, Bin? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ada berapa tasdidnya? Hah? Bismillah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3, Mir-Rahim ya. 4. Salah. Gimana? Coba hitung yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Ada 3. Nah itu harus ke bawah semuanya tuh ya. Kalau hilang satu nggak sah baca bismillahnya. Kenapa? Tasdidnya dihilangkan. Sekarang coba alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa? 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Berapa? 2. 4 ditambah 3, 7 ya. Maliki yaumiddin. Berapa? 7 tambah 1, 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? Hah? 2. 8 tambah 2, 10. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa tasdidnya? Hah? 1. Berarti 11 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berapa? Hah? Masa 2? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1. Tadi berapa? 10 ya? 11 tambah 1, 12. Terus siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 2. 12 tambah 2, 12 tambah 2, 14. Berarti surat Al-Fatihah tasdidnya ada 14. Itu semuanya harus ke bawah. Yang 14 tasdid tersebut ketika kita membaca suratul Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu jangan sampai ada ketinggalan satu tasdid pun ya. Karena kalau ada yang ketinggalan walaupun hanya satu tasdid, berarti baca Fatihahnya tidak sah. Kalau di dalam sholat ya, baca Fatihah di dalam sholat tidak sah. Kalau tidak diperbaiki, berarti sholatnya pun ikut tidak sah. Makanya hati-hati karena baca Fatihah di dalam setiap rakaat ketika kita sholat itu hukumnya wajib ya, termasuk salah satu rukun sholat ya, termasuk baca tahiyat pun
Nah itu jangan sampai salah tahiyat akhir. Ya, karena itu adalah rukun sholat. Ketika baca sholawat di dalam sholat jangan sampai salah. Karena baca sholawat pun itu termasuk rukun sholat. Baca salam namanya rukun apa? Rukun kauli. Ingat ini ya. Rukun kauli adalah rukun sholat yang wajib diucapkan dengan lisan. Ulang-ulang aja dah supaya ngelotok ya, supaya hafal. Kembali, rukun kauli adalah rukun sholat yang wajib dibaca, diucapkan dengan jumlahnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama, niat mah hati, dalam hati. Takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar. Tasdidnya ada berapa itu? Hah? Berapa? 1. Di atas huruf lam. Ya. Lam jalalah. Allahu Akbar. Dan ba-nya tidak boleh dipanjangkan. Ya, ingat ini. Ya, jadi harus pendek. Allahu Akbar. Tuh, pendek. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Rukun kauli yang pertama. Yang kedua, baca Al-Fatihah. Ya, berapa ayat Al-Fatihah? 7 ayat. Tasdidnya ada berapa? Ada 14. Tuh ingetin. Nah, yang ketiga boleh, yang bawa pulpen silakan tulis ya untuk dihafalin. Yang ketiga apa? Rukun kauli. Yang ketiga apa? Masa langsung selawat sih? Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, iya yang rukun kauli. Rukun kauli. Rukun yang diucapkan. Tahiyat akhir. Ya kan? Sampai mana itu tahiyat akhir? Nah, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba hitung tasdidnya ya, ada berapa tuh? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berapa tuh? Banyak tuh ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 6 ya. 6. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasdidnya berapa? 3. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Berapa tasdidnya? Hitung nih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. 3. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa tasdidnya? 2. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa tasdidnya? 4. Ya, berarti syahadat tasdidnya berapa? 6 berarti 4 ditambah 2 atau 2. Allahumma sholli. Yang keempat membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasdidnya berapa?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 5. Kalau pakai sayyidina 5. Kalau enggak pakai sayyidina berarti 4. Yang kelima rukun qauli adalah salam. Harus pakai alif lam. Jadi baca salam di dalam sholat ini harus wajib namanya ya. Jadi wajib pakai alif lam atau disyaratkan pakai alif lam ya. Jadi bacanya harus tuh ya, tasdid. Di atas huruf sin ada tasdid. Berarti bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Itu minimal Assalamualaikum. Itu minimal ya. Warahmatullahnya sunnah. Gitu. Jadi sunnah hayat. Jadi yang rukunnya Assalamualaikum. Tasdidnya ada berapa? Ada 1. Warahmatullah. Ada berapa? Tasdidnya ada 1. Ya, jadi baca salam yang rukunnya cuma Assalamualaikum, sunnah ditambah dengan warahmatullah. Ulangi rukun qauli ada berapa? Ada 5. 1. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, salam. Alhamdulillah sudah hafal. Ya. Terus rukun qalbi sekarang ya. Sebenarnya qalbi dulu sih. Rukun qalbi ada berapa? Ada 1, yaitu apa? Niat. Jadi niat itu ya, harus ada 3 faktor. Yang pertama qasdu, kedua ta'arud, ketiga ta'yin. Itu niat. Kalau tidak ada 3 macam tersebut berarti enggak sah niatnya. Lalu qasdu itu apa? Usolli. Itu qasdu ya. Bahasa Arabnya usolli, itu qasdu. Terus ta'arud apa? Fardhu. Fardhol. Kalau maghrib ya fardhol. Ta'yinnya adalah maghribi, isya'i, subhi, zuhri. Nah itu namanya ta'yin ya, berarti qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau disatukan ya atau disambung menjadi usolli fardhal maghribi. Nah itu cukup. Tapi ketika takbiratul ihram, adapun sebelum takbiratul ihram itu kan kita membaca usolli fardhal maghribi salasa rakaat mustaqbilan qiblat, ada ma'mumal lillahi ta'ala. Itu mah belum sholat ya. Itu mah sebelum sholat ya. Yang namanya sholat mah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat ya kan. Nah berarti ketika kita membaca Allahu Akbar, di dalam hati harus usolli fardhal maghribi. Ngamum. Kalau jadi makmum wajib dibawa jadi makmumnya. Ya, jangan hanya 3, berarti harus ada 4. Kalau jadi makmum. Nah, berarti seperti ini. Usolli fardhal zuhri atau usolli fardhal maghribi makmuman. Nah, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya, saya sholat fardhu maghrib jadi makmum karena Allah Ta'ala-nya sunnah, gitu kan? Menyebutkan karena Allah Ta'ala, nah itu sunnah. Jadi yang wajib adalah usolli fardhal maghribi makmuman atau jadi makmum ya. Nah, adapun menyebutkan bilangan rakaat, menyebutkan menghadap kiblat, menyebutkan adaan, menyebutkan lillahi ta'ala ketika kita niat,
itu hukumnya sunnah. Ya udah kita sholat aja lah ya. Kenapa sholat? Ya karena pekerjaan setiap waktu supaya ngelotok benar nih tentang sholatnya. Supaya ngelotok benar. Supaya kita bisa membedakan ketika sholat mana yang rukun, mana yang sunnah. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan dalam sholat mana yang rukun, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat, nah itu nilainya akan semakin besar. Pahalanya akan ditambah, semakin tinggi nilainya. Ya, kalau kita semakin melotok ilmunya, gitu. Ya, tadi rukun apa namanya? Rukun qalbi, yaitu ada satu. Apa? Niat. Tempat niat di mana? Di dalam hati. Waktu niat kapan? Ketika membaca takbiratul ihram. Tuh kan? Jadi selama takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati saya sholat fardu maghrib jadi makmum. Itu sudah cukup. Ya, itu yang wajibnya itu. Cuma ditambah dengan saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, ada jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, itu mah lengkap berarti. Kalau bisa itu lebih bagus ya. Kalau bisa ke bawah semuanya itu ya. Saya sholat fardu maghrib menghadap 3 rakaat menghadap kiblat, ada jadi makmum karena Allah Ta'ala selama membaca Allahu Akbar. Makanya tuh walaupun 2 harakat ya, aslinya kan 2 harakat tuh. Lafaz Allah di dalam takbir aslinya cuma 2 harakat dengan Allah. Tapi boleh 10 harakat boleh. Ya. Ketika kita takbiratul ihram, lafaz Allahnya Allahu Akbar boleh 10 harakat. Bahkan 13 harakat boleh. Ya. Kalau memang niatnya belum dapat dalam hati. Gitu. Nah, ini adalah kemurahan ya, rukhsah bagi orang-orang yang sholat. Bahasa Arabnya rukhsah, bahasa kitanya adalah kemurahan atau keringanan. Gitu kan? 2 harakat aslinya boleh sampai 13 harakat. Yang penting jangan sampai 14. Kalau 14 itu kepanjangan. Bahkan kalau sampai 14 harakat, nah itu dihukumi batal ya, dalam kitab fikih dihukumi batal. Kalau terlalu panjang ya, itu berapa itu terlalu panjang? Yaitu sepanjang 14 harakat. Ya, kalau hanya 10, 11, 12, 13, nah itu masih boleh. Allahu Akbar. Panjang amat, ya boleh. Ya. Walaupun memang aslinya cuma 2 harakat. Yang udah lihai, ya cukup 3 harakat pun udah selesai. Allahu Akbar, udah beres. Allahu Akbar, selesai. Kenapa? Karena bahasa hati itu lebih cepat daripada bahasa lisan. Percaya nggak? Hati lebih cepat daripada lisan. Ya, contohnya nih, Monas sudah terbayang dalam hati kan Monas. Ya, jadi cepat berarti hati itu. Jadi hati itu cepat gerakannya. Begitu pula bisikannya itu hati sangat cepat, alias lebih cepat daripada lisan. Rukun qalbi ada berapa? Rukun qalbi ada 1, yaitu niat. Syarat niat ada berapa? Rukun niat ada 3 kalau sholat sendiri ya. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Qasdunya saya sholat, ta'arudnya fardu, ta'yinnya adalah maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Itu ta'yin. Tapi kalau jadi makmum harus ditambah dengan makmuman atau ngamum. Atau jadi makmum. Kalau jadi imam bagaimana? Jadi imam pun sunnah katanya. Kalau jadi imam itu sunnah.
Sunnah ditambah dengan jadi imam atau imaman. Tapi kalau jadi makmum wajib, ya. Wajib disebutkan makmumannya. Wajib disebut ngamumnya. Wajib disebut jadi makmumnya ketika niat. Ya, kalau jadi imam itu sunnah. Artinya walaupun enggak niat jadi imam, itu sah, cuman pahalanya pahala sholat sendiri. Artinya enggak dapat pahala sholat jamaah. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Artinya rukun fi'li, rukun sholat yang wajib dikerjakan dengan gerakan. Dengan gerakan. Ada berapa? Coba hitung. Rukun fi'li. Yang pertama apa? Berdiri. Berdiri kan perbuatan tuh. Yang kedua, ruku berikut tumanina. Yang ketiga, i'tidal berikut tumanina. Yang keempat, sujud berikut tumanina. Yang kelima, duduk antara dua sujud berikut tumanina. Yang keenam, apa yang keenam? Duduk akhir, ya. Yang keenam duduk akhir. Yang ketujuh, salam rukun qauli. Yang ketujuh tertib. Yang kedelapan mualat. Itu kan ada mualat tuh kan. Dalam rukun salat ada mualat. Coba kita ulangi. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud dua tumanina, duduk tumanina, duduk akhir, tahiyat akhir, sholawat tertib, mualat, baca salam yang pertama. Tertib dan mualat itu adalah perbuatan. Menertibkan rukun sholat dari mulai takbir, berdiri, ruku dan selanjutnya, nah itu adalah perbuatan. Begitu pula mualat. Mualat bahasa kitanya apa? Mualat bahasa kitanya apa? Artinya apa mualat? Mualat bahasa Arab artinya adalah berturut-turut. Itu mualat. Ya, artinya selama sholat, kalau belum selesai sholat, kita tidak boleh diselang dengan ngopi dulu, ngobrol dulu, nggak boleh. Itu wajib mualat. Itu mualat namanya. Ya, seluruh rangkaian perbuatan sholat, baik yang rukun maupun yang sunnah abad, yang sunnah hayat, nah itu dikerjakan harus mualat, harus berturut-turut, tidak boleh diselang dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau wudu kan boleh, ya. Kalau berwudu nih boleh. Umpamanya kita habis basuh muka nih ya, sambil niat basuh muka, nawaitu dibarengkan dengan basuh muka, nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu fardu kena Allah, itu minimal. Habis basuh muka, umpamanya kita ngopi dulu, itu nggak masalah. Sah, tetap sah wudunya, ya. Terus dibasuh tangan, habis basuh tangan, umpamanya jalan dulu ke Masjid Al-Latif sono. Basuh mukanya di sini, Musola Nuruddin, basuh tangannya di Masjid Al-Latif, itu nggak masalah. Sah wudunya, yang penting jangan batal dulu, gitu kan? Jangan sampai ada hal-hal yang membatalkan wudu, boleh. Terus habis basuh tangan ngusap kepalanya di ini nih, apa mana di sini nih? Iya, masuk ngusap kepalanya di sini ya. Basuh kakinya di Tambora, Masjid Tambora itu masjid apa namanya? Ya Al-Fitro. Itu boleh. Yang penting ya jangan ada hal-hal yang membatalkan wudu, itu boleh, cuman makruh doang gitu kan. Jadi walaupun wudu tetap sunnah mualat, sunnah berturut-turut.
berturut-turut. Sunnah hukumnya artinya walaupun enggak berturut-turut tetap sah. Kayak tadi basuh muka Mushola Nuruddin, basuh tangan di Masjid Al-Latif, ya. Terus ngusap kepala Masjid Al-Fitrah. Basuh kaki di Masjid Tambora umpamanya. Itu tetap sah. Yang penting jangan ada hal-hal yang membatalkan wudu. Cuman ngapain sih wudu kayak gitu kan? Mendingan langsung aja di sini, langsung selesaikan. Nah itu ya. Jadi coba ulangi nih, yang paling banyak rukun pilih ya. Rukun pilih ulangi. Yang pertama berdiri. Yang kedua ruku dan tumaninahnya. Yang ketiga itidal dan tumaninahnya. Yang keempat sujud dan tumaninahnya. Yang kelima duduk antara sujud dengan tumaninahnya. Yang keenam duduk akhir, ya. Yang ketujuh tertib. Yang kedelapan muat. Udah selesai. Nah, itu harus hafal ya. Harus hafal benar-benar, langsung lotok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang rukun qalbi, mana yang rukun qauli, mana yang rukun fi'li, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat. Ya, ini sudah masuk waktu Isya. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Mungkin ya sekian dan demikian kajian ilmu fikih kita. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, ini kira-kira ada yang ditanyakan nggak nih? Ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Udah satu aja ya, silakan. Satu pertanyaan saja, silakan. Waalaikumsalam. Itu kan suatu doa ya. Ya. Misalkan doanya begini, Robbana inna fid dunya hasanah, itu doa gimana? Itu termasuk enggak ya? Jadi ada yang lain begini nih. Jadi dalam doa qunut itu yang penting ada kalimat memuji Allah. Kalimat doa dan kalimat memuji. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tidak ada kalimat pujinya. Tidak ada kalimat yang memuji Allah. Enggak ada. Ya, berarti jangan. Mendingan begini yang sudah tercatat dalam kitab fikih yang pendek, Allahumma gfirli ya ghafur. Itu udah. Allahumma gfirli ya ghafur. Kalau jadi imam, Allahumma gfir lana ya ghafur. Ya, ada doa, ada memuji Allah. Doanya Allahumma gfirli itu doa. Mujinya yaitu ya ghafur. Itu memuji Allah. Kan? Ditambah dengan sholawat. Tetap harus ada sholawatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu tidak cukup untuk doa qunut. Kenapa? Ya karena di situ hanya ada doa. Di dalam kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ hanya ada kalimat doa, hanya ada permohonan, ya. Tapi tidak ada pujian kepada Allah. Jadi nggak boleh doa qunut pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh. Tapi harus, kenapa tidak boleh? Karena tidak ada kalimat pujiannya. Yang ada kalimat pujiannya yang tercatat dalam kitab fikih, Allahumma gfirli ya ghafur. Atau akhir surat Al-Baqarah, itu pun sama ya. Yaitu kalimatnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di situ ada kalimat doa, ada kalimat memuji Allah.
Gitu. Itu seperti itu ya. Jadi Rabbana jangan. Di situ ada doa doang, tidak ada kalimat pujinya. Tapi dalam doa kunut itu harus ada kalimat doa dan juga kalimat memuji Allah. Ya, udah cukup ya pengajian kita. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.